Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bini'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberi kesempatan untuk bisa menunaikan ibadah puasa Ramadan tahun ini, tahun 1441 Hijriah. Dan juga mari kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga seluruh ibadah kita yang telah kita tunaikan sejak mengawali siam Ramadan hingga hari ini berkenan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga marilah kita berdoa semoga saudara-saudara kita yang diuji dengan penyakit segera disembuhkan, wabah segera diangkat, dan khususnya untuk kita semua supaya diberi kesehatan dan juga kekuatan sehingga bisa mengambil hikmah dari musibah yang Allah ujikan kepada kita semua untuk semakin menambah kedekatan dan juga ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan tak lupa salawat serta salam marilah kita haturkan kepada suri tauladan kita, junjungan kita, Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua termasuk umat beliau yang kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watat da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku adalah dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Shadaqallahul adzim. Salah satu kebiasaan kita yaitu curhat. Ada masalah dikit, ada beban pikiran, kita selalu mencurahkan isi hati dan pikiran kita kepada orang terdekat kita. Apalagi jika sudah tidak tahan lagi untuk mengungkapkannya. Terkadang kita lari ke sosial media. Kita curhat di sosial media, kita curhat dengan followers, kita curhat dengan netizen, yang mana akhirnya perasaan kita atau curhat-curhatan kita tadi diketahui oleh banyak orang. Walaupun sebetulnya ketika kita curhat kepada orang terdekat, kepada teman dekat, tidak selalu mereka bisa memberikan solusi atau menolong kita. Apalagi curhat di sosial media, terkadang yang ada justru menjadi bahan perbincangan oleh netizen yang maha tahu dan maha benar itu. Atau yang sering terjadi juga ketika kita curhat di sosial media, terjadi salah server. Ada orang yang salah paham, ada orang yang tersinggung, ada yang sakit hati atau bahkan marah kepada kita. Dan syukur-syukur jika kita bisa mendapatkan respon yang baik, seperti empati atau juga balasan dukungan. Dan terkadang juga balasan itu memang tulus kepedulian, terkadang juga hanya untuk menjawab rasa penasaran mereka. Sebetulnya ada satu tempat curhat yang jauh lebih baik dan jauh lebih pasti dalam memberikan ketenangan dan juga menghilangkan gundah gelisah karena masalah.
dan itu adalah curhat kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sekarang adalah bulan yang suci, bulan suci Ramadan, yang mana bulan Ramadan itu adalah syahrul munajat, bulan curhat, bulan sebaik-baiknya, waktu sebaik-baiknya untuk curhat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika kita baca kembali Quran surat Al-Baqarah ayat 186, yang mana ayat ini tepat berada setelah ayat yang membahas mengenai syahrul Ramadan. Pada ayat ini Allah mengabarkan ada satu kabar gembira kepada orang yang curhat, pada orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan biasanya orang ketika curhat pasti akan curhat kepada orang terdekat, kepada orang yang dianggap dekat, karena jauh lebih nyaman dan tidak sungkan jika ingin curhat. Dan ternyata Allah itu juga dekat, atau bahkan jauh lebih dekat dengan hambanya, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat ini, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, Allah itu dekat atau jauh sih? Kan kalau jauh jadinya sungkan mau curhat. Maka disebutkan, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku adalah dekat. Bahkan Allah itu sangat senang jika hambanya curhat kepada Allah, jika hambanya sering berdoa kepada Allah. Dan Allah itu sangat rindu dicurhati sama hamba-hambanya. Dan Allah akan murka jika kita tidak curhat, jika kita tidak berdoa kepada Allah. Dan saat ini adalah bulan suci Ramadan, yang mana terdapat banyak sekali waktu yang istimewa. Dan di antara waktu yang istimewa itu ada ketika menjelang berbuka, ketika setelah tarawih, menjelang sahur, setelah sahur, dan menjelang fajar, dan juga waktu-waktu yang lainnya. Intinya bulan Ramadan ini adalah syahrul munajat, bulan curhat. Maka sebaiknya kita perbanyak curhat, kita perbanyak doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu cara berdoa atau cara curhat yang disukai Allah menurut Quran surat Al-A'raf ayat 55, yaitu berdoalah dengan tadarruan wa khufiyah. Tadarru yaitu berdoa dengan merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah, menyucikannya dari segala sesuatu, mengagungkannya, dan mendolimkan diri kita sebagai hamba yang penuh dosa, hamba yang tidak bisa apa-apa dan tidak memiliki kekuatan apapun. Sebagaimana berdoa, ya Allah, saya fakir, Engkau maha kaya, saya lemah, Engkau maha kuat, saya penuh dosa, saya penuh kesalahan, Engkau yang maha pengasih, yang maha penyayang, Engkau yang maha pengampun dan pemberi maaf. Baru setelah kita bersikap tadarru, merendahkan diri kita di hadapan Allah, barulah kita bermunajat, berdoa, memintakan, memanjatkan keinginan kita, dan mengadukan masalah yang kita hadapi. Sebagaimana seorang anak yang mengadu kepada orang tuanya, sebagaimana seorang kekasih yang mengadu kepada kekasihnya, dan sebagaimana seorang sahabat yang mengadu kepada sahabat terdekatnya. Yang terakhir yaitu ada cara berdoa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadisnya Nabi bersabda, maukah kalian aku sampaikan tentang sesuatu yang mana jika ada seseorang yang ditimpa satu kesusahan atau kesulitan di dalam urusan dunianya, lalu dia berdoa kepada Allah, Allah akan mengangkat masalahnya. Lalu sahabat bertanya, doa apa itu ya Rasulullah? Bala ya Rasulullah,
Kata Rasul, du'a'u Dhinnun, doanya Nabi Yunus. Jadi Nabi Yunus itu dijuluki dengan Dhinnun. Dan apa itu doanya Nabi Yunus? Yaitu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Jadi teman-teman, ketika kita berdoa, alangkah lebih baiknya kita juga sertakan doa ini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kemudian kita bermunajat, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fiik. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat menambah wawasan dan kebaikan untuk kita semua, sehingga kita bisa lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.